Bahkan orang-orang itu berlalu lalang dalam rumah seolah rumah ini nggak bertuan. Sehingga tanpa permisi orang-orang itu mendatangi dan masuk ke dalam rumah mereka. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Anehnya, pandangan orang-orang itu juga lurus ke depan semua begitu. Tidak ada yang menengok ataupun menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Semuanya menatap tajam ke depan. Para pekerja yang membangun rumah itu dulu adalah pelanggan jamu bude, dan mereka menceritakan semua kejadian yang terjadi di rumah itu. Ucapnya sembari meyakinkan. Salah satu pekerja bahkan benar-benar meninggal dengan kondisi mengenaskan karena terjatuh dari lantai 2 rumah itu. Dan masih banyak kejadian janggal yang terus mengganggu para pekerja lainnya. Napasnya Mei ini mendadak sesak mendengar ucapan dari wanita penjual jamu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Dan video kali ini saya akan bercerita tentang kejadian mistis. Jadi ceritanya seperti apa? Nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke ceritanya. Tara, teriak suaminya. Mei mengejutkan seraya mengeluarkan sebuah anak kunci yang berhias pita berwarna merah muda dari kantong celananya. Aku yang baru saja membuka pintu untuknya sedikit berjingkat karena kaget. Apaan sih mas? Bukannya mengucap salam malah bikin aku kaget saja, katanya Mei. Tapi Mei ini penasaran. Maaf Mei, tadinya sih aku mau kasih surprise, tapi rupanya aku itu nggak bakat untuk melakukan hal-hal semacam itu. Oh iya, assalamualaikum gitu kan, katanya suaminya. Malah justru mengucapkan salam itu terakhir. Sementara tangan yang satunya lagi masih terangkat sambil menggenggam anak kunci berhias pita tersebut. Waalaikumsalam, Mas. Tapi ngomong-ngomong itu kunci apaan ya? Tanyanya Mei dengan rasa penasaran. Besok kita akan pindah. Akhirnya penantian kita selama ini terbayarkan. Besok kita akan pindah Mei, kata suaminya dengan rasa gembira. Suara terdengar gemetar karena nggak bisa menyembunyikan kabar gembira tersebut. Kemudian Mei berusaha memastikan apa yang baru saja disampaikan oleh suaminya ini benar apa enggak. Ini benar-benar nyata begitu. Serius kamu jangan bercanda ya, nggak lucu tahu, tanyanya Mei. Demi Allah Mei, besok kita akan pindah, ucapnya dengan penuh antusias. Terus bagaimana dengan rumah ini? Kita baru saja perpanjangan sewa 4 bulan yang lalu loh mas, tanyanya lagi. Karena biaya sewa rumah yang ditinggali ini enggaklah murah gitu. Sewa per tahunnya seharga motor metik keluaran terbaru. Tetapi untungnya ukuran lumayan besar sehingga bisa untuk sekalian tempat usaha. Nanti kita bicarakan lagi dengan pemilik rumah, jawabnya ringan. Alhamdulillah akhirnya kami bisa segera menempati rumah baru yang sudah sangat dinanti-nantikan. Syukurlah. Singkat cerita, malam ini matanya Mei nggak bisa terpejam. Terbayangkan di kepalanya Mei itu mengenai rumah baru yang akan ditinggali nanti. Rumah itu memang sudah diidam-idamkan oleh mereka sejak lama. Tepatnya sejak Bayu, yaitu pemilik rumah tersebut yang nggak lain adalah teman sekolah suaminya dulu, berniat untuk menjual rumah tersebut dan menawarkannya kepadanya 3 bulan yang lalu. Ia menawarkan rumah itu dengan harga yang sangat murah gitu, lebih murah dari harga yang di pasaran. Alasannya adalah karena ia butuh uang karena terlilit banyak hutang disebabkan oleh usahanya yang mendadak bangkrut. Setelah mereka melihat foto rumah tersebut, mereka berdua langsung jatuh cinta dengan rumah tersebut dan ingin segera memilikinya. Bahkan terpaksa mereka juga harus menguras sebagian tabungan, kemudian menjual mobil satu-satunya yang mereka miliki dan mengambil pinjaman di bank supaya rumahnya itu bisa menjadi milik mereka. Dan setelah diselesaikan pembangunan, akhirnya besok mereka bisa menempati rumah itu. Rasanya bagaikan mimpi, mereka bisa memiliki rumah. Singkat cerita, loh mas, kenapa rumah kita ramai orang? Siapa mereka? Apa mas mengenal mereka semua? Tanyanya pada Mas Denis, suaminya Mei ini. Aku merasa heran karena baru saja sampai di rumah baru kami. Rumah itu nampak sangat ramai. Bahkan orang-orang itu berlalu lalang dalam rumah seolah rumah ini nggak bertuan. Sehingga tanpa permisi orang-orang itu mendatangi dan masuk ke dalam rumah mereka. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Anehnya, pandangan orang-orang itu juga lurus ke depan semua begitu.
Tidak ada yang menengok ataupun menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Semuanya menatap tajam ke depan. Bahkan mereka terlihat seolah nggak menyadari keberadaan mereka. Mas, bukankah itu rumah kita? Bagaimana ini? Tanyanya lagi. Kesal karena nggak suka melihat orang-orang itu masuk ke dalam rumah mereka tanpa permisi. Antara kesal dan marah, tapi aku pun nggak berani untuk mendekati atau sekedar menyapa orang-orang itu. Tunggu, mungkin itu para tetangga yang ingin melihat rumah kita, jawab Mas Denny. Baiklah, kamu tunggu saja dulu di sini, biar coba Mas tanya mereka. Mas Dani lantas berjalan masuk ke dalam rumah, sementara aku, Mei ini masih menunggu di pinggir jalan. Dari kejauhan bisa terlihat Mas Denny sedang berusaha menyapa seseorang yang sedang berjalan sambil menggandeng anaknya. Aku, kata Mei memperhatikan sambil berusaha memejamkan penglihatan. Dan apa yang Mei lihat ini benar-benar membuat jantungnya Mei seperti hendak melompat dari rongga dadaku. Orang-orang itu rupanya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mereka sama-sama enggak menapakkan kakinya di atas lantai. Bahkan beberapa dari mereka itu enggak memiliki anggota tubuh yang lengkap, dan semakin diperhatikan, perlahan mereka mulai berubah menjadi makhluk-makhluk yang sangat-sangat menyeramkan begitu. Sementara Mas Dani terlihat ikut berbaur dengan mereka dan seperti enggak menyadari dengan perubahan wujud orang-orang tersebut. Mei ini yang panik segera berlari masuk ke dalam rumah, berusaha untuk menyadarkan Mas Dani yang membawanya pergi ke tempat itu. Tetapi ketika hendak masuk ke dalam rumah, pintu rumah itu tiba-tiba tertutup rapat hingga menimbulkan bunyi brak gitu yang sangat keras. Sekuat tenaga, Mei ini berusaha memukul pintu itu supaya terbuka, tetapi malah tenaganya seolah-olah jadi sia-sia begitu. Mei ini menangis sembari memanggil Mas Dani yang berada di dalam rumah dan sedang bersama makhluk-makhluk itu. Jadi, Mas Dani kembali, ayo kita pulang, teriakku dan di sela-sela tangisnya itu. Sesungguhnya aku juga masih merasa sangat ketakutan, tetapi aku lebih takut untuk kehilangan suamiku itu, katanya Mei. Mas Dani, Mei, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya? Suara seseorang terdengar jelas dan ketika tubuhnya mendapatkan kesadarannya. Alhamdulillah Mas, syukurlah kamu baik-baik saja ya, lirihnya Mei kemudian segera memeluk Mas Dani yang sudah dalam posisi duduk di sampingnya Mei dan sedang berusaha untuk membangunkan Mei juga menenangkan Mei. Kamu kenapa? Mimpi buruk? Tumben kamu mimpi sampai berteriak-teriak begitu, herannya. Kemudian segera memegang pelukannya dan mengambil air putih di nakas untuk diberikan kepada Mei ini. Segera minuman itu diteguk yang dari pemberian Mas Dani. Tubuhku yang masih bergetar sedikit merasa lebih tenang setelah menghabiskan setengah dari gelas tersebut. Aku mengalami mimpi buruk di rumah baru kita, Mas, lirihnya. Mungkin itu karena kamu terlalu bersemangat untuk segera menempati rumah itu. Sudahlah, sekarang ayo kita tidur. Lihat itu baru jam 2 pagi katanya sambil menunjuk ke jam dinding. Mataku segera menatap ke arah jam dinding yang berada di depan kami. Benar, ternyata baru jam 2 pagi. Berarti baru sekitar 1 jam Mei ini tertidur karena tadi terakhir melihat sebelum tidur melihat jam itu jam 1 pagi. Beruntung anaknya itu nggak terbangun karena teriakannya Mei. Jadi singkat cerita, setelah pick up yang terakhir membawa barang-barang mereka meninggalkan rumah-rumah sewa yang mereka tinggali itu, Mas Dani serta Ninik pengasuh bayinya itu segera mengekor di belakang pick up itu menggunakan taksi online yang sudah dipesan beberapa waktu yang lalu. Nah, menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam atau 1,5 jam meninggalkan pusat kota. Akhirnya mereka tiba di rumah baru mereka. Ini adalah kali pertama untuk Nyamai melihat langsung keadaan rumah baru mereka itu. Sementara Mas Dani sudah beberapa kali berkunjung ke rumah baru itu karena harus memantau penyelesaian renovasi rumah yang baru mereka beli yang dalam keadaannya memang belum selesai sempurna begitu. Mas Dani dan ini kemudian turun duluan karena harus mengangsur atau mengangkat barang-barang yang mereka bawa itu. Sementara Mei yang sedang menggendong Risa, ya anak bayi yang kecil itu, ya turun paling belakang.
Baru akan menginjakan kaki masuk ke dalam rumah, Risa yang tadinya tertidur pulas dalam gendongannya Mei ini seketika terjaga dan menangis kencang-kencangnya seperti sedang kaget dan ketakutan gitu. Bayi perempuan berusia 7 bulan itu terus menangis seolah nggak mau dibawa masuk ke dalam rumah baru itu. Bawa keluar dulu, Mei. Mungkin di sini dia gerah atau kepanasan gitu. Perintah suaminya yang baru saja meletakkan koper kecil yang berisi pakaian. Sambil didiam-diamkan, cup sayang, ayo kita keluar dari angin, cari angin. Ucapnya berusaha menenangkan putri kecilnya itu yang masih saja terus menangis itu. Untuk menghiburnya, Mei membawanya berjalan-jalan di sepanjang jalan di depan rumah mereka itu. Setelah beberapa saat di luar, ternyata akhirnya anaknya mereka ini bisa kembali tenang. Nah, Ibu yang menempati rumah ini sekarang? Tanya seorang wanita penjual jamu yang kebetulan lewat yang juga sepertinya baru pulang menjajakan jamunya. Terlihat dari botol-botol kaca tempat jamu yang sudah kosong semua. Iya Bude, jawabnya dengan berusaha seramah mungkin. Bude penjual jamu itu terlihat beberapa kali mengangguk sebelum raut wajahnya mendadak berubah. Hati-hati Bu ya, di rumah semangka itu. Wanita yang sedang mengamati rumah itu kembali berucap, "Maksud Bude, rumah semangka?" katanya. "Maksudnya bekas kebun semangka begitu?" tanyanya dengan rasa heran. Bukan begitu Bu. Bude penjual jamu itu terdiam sejenak seperti sedang memikirkan sesuatu atau mungkin sedang merangkai kata untuk memberikan penjelasan kepada Mei ini supaya lebih enak didengar gitu. Jadi ketika rumah itu hendak dibangun, penunggu tempat itu meminta semangka sebagai tumbalnya. Lirih wanita di depan Mei itu sembari meletakkan ember kecil tempat menyimpan gelas di atas tanah. Kemudian membenahi kain gendongan yang digunakan untuk menggendong jamunya. Kemudian Mei ini tertawa kecil mendengar ucapan Bude penjual jamu tersebut. "Maksud Bude semangka sebagai sesajen gitu?" tanyanya Mei dengan penuh rasa penasaran sekaligus untuk memastikan begitu. Bude itu nampak menghembuskan napas tajam-tajam dalam-dalam. Bukan, semangka yang dimaksud oleh Bude itu adalah kepala manusia. Lanjutnya lagi. Bahkan kini suaranya terdengar lebih seperti berbisik begitu. Dek. Kemudian jantungnya Mei ini terasa seperti berhenti berdetak. Sementara bulu kuduk di sekujur tubuhnya Mei ini tuh tiba-tiba berasa meremang berdiri gitu. "Apa Bude yakin dengan apa yang Bude ucapkan?" tanyanya. "Jujur ya, aku merasa antara percaya dan gak percaya," katanya Mei. Tapi ketegangan gak bisa Mei sembunyikan dari wajahnya Mei itu. Walaupun Mei sudah berusaha menutupinya dengan senyum yang dipaksakan. Wanita itu mengangguk. Para pekerja yang membangun rumah itu dulu adalah pelanggan jamu Bude, dan mereka menceritakan semua kejadian yang terjadi di rumah itu. Ucapnya sembari meyakinkan. Salah satu pekerja bahkan benar-benar meninggal dengan kondisi mengenaskan karena terjatuh dari lantai 2 rumah itu, dan masih banyak kejadian janggal yang terus mengganggu para pekerja lainnya. Napasnya Mei ini mendadak sesak mendengar ucapan dari wanita penjual jamu tersebut. Tetapi tidak semua hal bisa langsung dipercaya kebenarannya, bukan gitu. Apalagi Mei ini nggak bisa melihat kejadian itu secara langsung, karena Mei hanya bisa mempercayai ucapan seseorang jika Mei benar-benar melihat kejadian itu secara langsung begitu. Tetapi ya mudah-mudahan saja gitu, rumah itu sudah aman sekarang. Nanti sebelum ditempati mau diadakan pengajian, baca doa dulu terlebih dahulu gitu kan, supaya aman, supaya nggak ada hal-hal yang mengganggu. Ibu Bude itu memberi saran gitu. "Terima kasih Bude, saya masuk dulu ya, anak saya sudah kembali tenang," pamitnya. Kemudian Mei ini segera pergi meninggalkan penjual jamu tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah itu. Sementara penjual jamu itu meneruskan langkahnya meninggalkan jalan yang berada di depan rumah Mei itu. Entah kenapa setelah mendengar ucapan wanita itu tadi, hatinya Mei ini menjadi merasa gelisah. Semoga saja nggak terjadi sesuatu lah, hal yang nggak diinginkan di rumah baru kami nanti. Tapi sarannya untuk menggelar pengajian
bisa dipertimbangkan. Ketika Mei hendak menginjakan kakinya masuk ke dalam rumah lagi, tiba-tiba anaknya ini kembali menangis, kembali rewel gitu. Ditambah anak gadisnya itu terus meronta-ronta, berusaha untuk turun dari gendongan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ya, saya minta tolong untuk di-subscribe. Kalau misalkan mau dilanjutkan, silahkan di komen pada kolom komentar. Nanti dipantengin terus. Saya akan lanjutkan ceritanya kalau komentarnya banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.